Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran PMKR, nah ini Bapak sengaja ingin menjelaskan tentang KD yang pertama ya. Ini Bapak menggunakan aplikasi pembelajaran, namanya itu diagram semantik TKR. Pembelajaran diagram semantik TKR. Nah, untuk kalian ini kalian sudah masuk ke kelas 12 ya, semester 1. Nah, kita mulai masuk ke overhaul mesin ya. Nah, di sini ada apersepsi dari aplikasi ini. Apersepsi itu pengenalan singkat tentang apa yang ada di overhaul. Kemudian ini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Kemudian ada materi pembelajaran, di sini ada simulasi, nah ini ada pengayaan. Nah, kita coba buka dari apersepsi dulu. Mesin yang bekerja terus-menerus akan menimbulkan kemungkinan situasi di mana beberapa fungsi mesin tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini sering diistilahkan dengan trouble atau malfungsi. Ketidakberfungsian ini diakibatkan oleh banyak hal. Salah satunya karena berubahnya komponen oleh usia pemakaian atau diakibatkan oleh pengaturan-pengaturan yang berubah dari pengaturan standar. Untuk memeriksa penyebab malfungsi ini, dapat dilakukan dengan melihat gejala-gejala yang ditimbulkan. Dari gejala ini, akan dapat diperkirakan komponen apa yang mengalami perubahan-perubahan. Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan, diperlukan pekerjaan overhaul. Pekerjaan overhaul adalah pekerjaan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada mesin. Pekerjaan overhaul meliputi pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kembali. Bagaimana melakukan proses overhaul? Dalam multimedia interaktif ini, akan dipaparkan materi tentang overhaul dan cara melakukan overhaul, khususnya overhaul pada mekanisme mesin. Sekarang ini masuk ke kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi ini diharapkan bahwa kalian semuanya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, mengaspora, wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecah masalah. Kemudian mengolah, menelaah, dan menyaji dalam ranah konkret abstrak terkait pengembangan dari yang dipelajari di secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas di bawah spesifik pengawasan langsung. Diharapkan kalian juga pada kompetensi dasarnya memahami bagaimana overhaul itu mekanisme mesin, memahami overhaul mekanisme mesin. Jadi cara-caranya itu kalian tahu, kemudian kalian juga dapat melakukan overhaul mekanisme mesin. Nah, kenapa materi ini perlu Bapak sampaikan secara langsung, supaya ketika nanti kegiatan tetap buka, kita bisa langsung mengakses materi langsung ke perbaikan, gitu ya, ke masukan langsung ke kinerja, langsung kerja praktek, gitu ya. Paling nanti ada sepintas pembahasan ulang materi yang sepintas. Nah, di sini ada materinya. Nah, ini ada pengantar. Yang pertama, pengantar dari materi. Nah, pengertian dari overhaul ini yaitu pekerjaan yang mendeteksi malfungsi dan memperbaiki fungsi mesin pekerjaan. Dimulai dari pelepasan, pembongkaran, komponen, penyetelan, perbaikan, dan penggantian komponen bila diperlukan. Nah, ini untuk alurnya. Jadi setelah kalian diperiksa, dibongkar, diukur, diperbaiki, diganti, kemudian dites, oke, berarti hasilnya. Itu ya overhaul. Nah, langkah-langkah pada overhaul mesin, nah, pertama itu memastikan dulu apa sih gejala dan masalahnya. Nah, kemudian yang kedua,
kalian bisa langsung melepas dan membongkar apa yang menjadi masalahnya. Setelah itu, kalian bisa membersihkan dan memeriksa. Kemudian langkah selanjutnya merakit dan memasang. Untuk langkah overhaul-nya, pekerjaan overhaul mesin terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu pembongkaran. Pembongkaran dilakukan dengan cara melepas timing chain dulu dan camshaft. Jadi untuk teknis pembongkaran pasti kita dimulai dari atas dari samping. Jadi tidak mungkin dari posisi yang paling belakang, paling dalam. Jadi pasti dari posisi paling atas dan posisi paling luar. Itu proses pembongkaran. Kemudian untuk pemeriksaan. Nah, ini nanti kalian periksa berdasarkan standarnya setelah diukur. Misalkan nanti ada kelas klep, ada diameter silinder, head silinder kerataannya, nanti diukur berdasarkan spesifikasi menggunakan alat ukur. Nah, ini langkah-langkah pembongkarannya. Yang pertama, kalian lepaskan dulu puli water pump dengan bracket mesin dilepas. Pembongkaran puli crankshaft, water pumpnya dibuka, dibongkar, penutup timingnya dibuka, bongkar timingnya, rantai timingnya atau timing chainnya, kemudian pembongkaran camshaft, pemeriksaan camshaft timing gear sprocket, pembongkaran kepala silinder, pembongkaran gasket kepala silinder, oil pan, dan perapat oli. Nah, pemeriksaannya diharapkan kalian bisa memeriksa yang pertama itu kepala silinder terhadap kerataannya. Jadi untuk kepala silinder biasanya untuk di kendaraan ringan akibat usia dan pemakaian itu biasanya si silinder head itu atau kepala silinder itu melenting. Kayaknya nanti diperiksa defleksinya. Kalau misalkan defleksinya lebih dari standar atau yang ditentukan, harus ada perlakuan. Misalkan nanti kalian dengan cara perataan, mau itu secara digelinda menggunakan ambril atau menggunakan mesin press untuk perataannya. Lebih baiknya menggunakan mesin press, mesin perata, biar itunya pekerjaannya tepat. Kemudian ada pemeriksaan kepastian terhadap keretakan. Nah, ini dicek juga keretakannya. Soalnya kalau nanti dibiarkan, keretakannya itu bisa-bisa mengakibatkan fatal, ada kebocoran dari kompresi, sehingga kendaraan tidak akan efektif dan efisien. Kemudian pemeriksaan celahnya. Nah, di sini celah itu dari celah katup, sealnya itu. Jadi kalau misalkan celah katupnya longgar, pasti oli itu akan ikut terbakar. Sehingga pada knalpot akan keluar asap. Mau itu asap putih, asap abu-abu hitam, gitu ya. Ya, pemeriksaan pegas katup, valve guide pusingnya, dudukan katup, perbaikannya, pemeriksaannya. Nah, kemudian perakitan. Kalau teknis perakitan pasti itu diawali dari yang terakhir dilepas, itu yang pertama kali dipasang. Itu ya urutannya pasti. Jadi yang terakhir dilepas pasti itu yang pertama kali dipasang. Nah, di sini ada video dari yang pertama mekanisme membongkar mekanisme mesin. Nah, pada tahapan awal melakukan overhaul mekanisme mesin, jadi ada semacam kita harus pengerjaan mula dulu awal dulu. Yang pertama itu membuang air radiator, membuka tutup dari air pembuangan air radiator sehingga air radiator bisa keluar. Jadi kita keluarkan dulu, dikuras, kemudian membuka keran pembuangannya, pastikan air radiator itu habis, ya sampai kalian semprot menggunakan kompresor. Nah, jangan lupa untuk menampung, disediakan wadah untuk menampung air radiator. Keluarkan, membuka botol penguras oli, tempatkan oli pada wadah yang cukup. Ya. Nah, ini ada caranya. Membongkar mekanisme mesin. Tahapan awal dalam melakukan overhaul mekanisme mesin adalah dengan membuang air radiator. Buka pembuangan air radiator, sehingga air radiator akan keluar dan tempatkan air pada wadah khusus. Jangan membuka keran pembuangan sampai terlepas seluruhnya, karena air akan sulit untuk ditampung pada penampung air. Pastikan air radiator keluar sampai habis. Tutup kembali pembuangan air radiator. Keluarkan oli mesin dengan membuka baut penguras oli.
tempatkan oli pada wadah yang cukup. Setelah semua oli keluar, tempatkan oli pada tempat yang aman. Tahap pembongkaran selanjutnya yaitu melepas radiator. Lepaskan selang radiator yang terhubung ke mesin dengan mengendorkan baut pengikat selang radiator. Setelah baut terlepas, lepaskan selang-selang radiator. Lepaskan radiator dengan membuka baut-baut pengikat radiator. Setelah semua baut terlepas, angkat radiator dan tempatkan radiator pada rak bagian bawah. Lepas kipas radiator dengan terlebih dahulu melepas tali kipas. Kendorkan baut penyetel tali kipas dan kendorkan tali kipas. Lepas tali kipas dari dudukannya. Lepas kipas radiator dengan melepas baut-baut yang mengikat kipas. Setelah baut terlepas, lepaskan kipas dan puli kipas. Tempatkan bagian depan mesin pada rak bagian bawah. Lepas alternator dengan mengendorkan baut pengikat alternator. Sebelum alternator terlepas, buka terminal kabel yang terhubung ke alternator. Selanjutnya, lepas baut pengikat alternator dan angkat alternator dari dudukannya. Nah, itu merupakan teknis dari membongkar mekanisme mesin. Ini membongkar mekanisme mesin yang kedua. Kalau terima ya. Nah, selanjutnya Membongkar mekanisme mesin. kedua. Komponen selanjutnya yang akan dilepas adalah karburator. Lepas saringan udara terlebih dahulu dengan melepas baut pengikat saringan udara. Setelah saringan udara terlepas, lepas karburator dengan melepaskan baut-baut pengikat karburator. Sebelum karburator terlepas, buka kabel-kabel yang terhubung dengan karburator dan lepaskan saluran bahan bakar yang menuju ke karburator. Selanjutnya, angkat karburator dan tempatkan pada rak bagian 2. Komponen yang dibongkar selanjutnya adalah knalpot. Kendorkan baut-baut pengikat knalpot dan lepaskan baut-baut pengikat knalpot. Setelah semua baut terlepas, lepaskan knalpot dari tempatnya dan tempatkan knalpot di rak nomor 2. Pembongkaran dilanjutkan ke pembongkaran unit manifold. Dengan kunci yang sesuai, kendorkan baut-baut pengikat manifold, dan setelah baut-baut kendor, lepaskan baut-baut pengikatnya. Angkat unit manifold dari blok mesin. Tempatkan unit manifold di rak kedua. Selanjutnya, lepas motor starter dengan terlebih dahulu melepas konektor kabel yang ada pada motor starter. Setelah kabel-kabel terlepas dari motor starter, kendorkan baut pengikat motor starter dengan kunci yang sesuai. Lepaskan baut motor starter dan lepas motor starter. Tempatkan motor starter pada rak kedua. Di dalam blok mesin, masih terdapat air pendingin sehingga perlu untuk dikuras. Buka baut penguras air pada mesin. Air pada blok mesin akan keluar. Pastikan bahwa air pendingin tidak terdapat pada mesin. Setelah air keluar semua, tutup kembali saluran penguras air pendingin pada blok mesin. Nah, itu pembongkaran yang kedua. Nah, sekarang yang pembongkaran yang ketiga ya. Membongkar mekanisme mesin. Langkah selanjutnya dalam pembongkaran yaitu melepas distributor. Lepaskan kabel primer coil yang menuju ke distributor. Lepas kabel tegangan tinggi coil. Lepas kabel busi dan lepas tutup distributor. Kendorkan dan buka baut pengikat distributor dan lepas distributor. Setelah distributor terlepas,
Tempatkan distributor pada rak ketiga. Lepas pompa bahan bakar dengan mengendorkan baut-baut pengikat pompa bahan bakar. Setelah pompa bahan bakar terlepas, tempatkan pompa bahan bakar pada rak nomor 3. Selanjutnya, lepas filter oli dengan terlebih dahulu melepaskan baut-baut pengikat pada pompa oli. Setelah baut terlepas, angkat pompa oli dari dudukannya dan simpan pompa oli pada rak ketiga. Lepaskan juga stik oli dan tempatkan pada rak ketiga. Langkah berikutnya adalah melepas busi dengan kunci yang sesuai. Kendorkan busi terlebih dahulu sebelum dilepas. Setelah busi longgar, lepaskan busi dan tempatkan busi pada rak ketiga. Pembongkaran berikutnya adalah pembongkaran termostat. Kendorkan baut-baut yang mengikat termostat. Sebelum termostat dilepas, lepaskan terlebih dahulu klem pengikat selang air yang menuju ke pompa. Bentar. Lepaskan baut termostat. Angkat termostat dari dudukannya dan lepaskan selang yang menuju pompa air pendingin. Pembongkaran dilanjutkan dengan melepas pompa air pendingin. Kendorkan baut pompa air pendingin dan lepaskan pompa air pendingin. Tempatkan pompa air pendingin dan termostat pada rak 1 karena termasuk komponen bagian depan. Nah, selanjutnya pembongkaran keempat. Membongkar mekanisme mesin. Langkah pembongkaran dilanjutkan dengan membongkar kepala silinder. Buka terlebih dahulu tutup kepala silinder dengan membuka kedua baut pengikat tutup kepala silinder. Setelah baut terlepas, angkat tutup kepala silinder dari kepala silinder. Selanjutnya, lepas rocker arm. Kendorkan baut pengikat rocker arm. Setelah baut kendor, angkat rocker arm dari dudukannya. Lepas push rod. Dengan menggunakan kertas, berilah kode untuk push rod nomor 1. Tempatkan push rod pada kertas yang telah diberikan tanda dan dilanjutkan dengan push rod yang lain. Komponen-komponen bagian atas ini ditempatkan pada rak ketiga. Kendorkan baut-baut kepala silinder dengan urutan yang benar, yaitu dimulai dari bagian pinggir. Dan urutan membuka bautnya dengan metode menyilang dan berakhir pada bagian tengah. Jika semua baut sudah longgar, lepaskan baut-baut kepala silinder dan simpan di tempat yang aman. Dengan menggunakan palu plastik, berikan sedikit hentakan secara merata untuk melepaskan kepala silinder dari blok mesin. Angkat blok mesin dari blok silinder dan tempatkan blok silinder pada rak ketiga. Selanjutnya, lepaskan baut mounting mesin dengan bodi. Setelah lepas, angkat blok mesin dan tempatkan pada rak bagian atas dengan posisi terbalik dan diberikan ganjal berupa blok kayu. Nah, itu proses dari pembongkaran mesin ya. Tahapannya dari yang keluar, dari yang teratas gitu ya, terus penempatannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas sampai pembongkaran. Nanti untuk hari Jumat kita lanjutkan lagi untuk tahap pemeriksaan dan perakitan. Tapi sebelum itu, nah di sini ada simulasi. Kalau kalian merhatikan tadi kegiatan itu ada penempatan komponen. Bisa dilihat? Bisa ya? Nah, ini. Coba Rapli, bisa dilihat Rapli?
Nah, ini itu komponen blok dari silinder. Yang ini head cylinder, ya. Kemudian ini ada distributor, ini ada karburator, ini ada kipas, ini ada filter. Ini filter oli, ini radiator. Nah, semisal begini. Tadi yang paling atas itu posisinya untuk blok mesin. Saya geser ke sini. Benar tidak posisinya? Oh, benar. Ternyata. Gitu ya. Coba sekarang sisanya dijawab sama yang lain. Coba Rapli, di rak kedua yang mana? Coba Rapli. Ini ada itu ya, ada head kepala silinder, ini ada filter oli, ini ada filter udara, ini kipas, ini karburator, ini distributor, ini ada radiator. Sok, anu mana lah Rapli? Atau yang lain? Misalkan, Pak, itu yang kepala silinder atau head silinder ditempatkan ke rak nomor 4, misalkan. Ke nomor 3, nomor 2, ke nomor 1. Apa? Kipas di rak yang paling bawah, Pak. Kipas di rak paling bawah. Oke, benar. Siapa barusan? Haikal. Oh, Haikal, bagus. Sok, yang lainnya. Coba lagi. Radiator. Karburator, Pak. Karburator posisi di mana? Karburator, Pak. 2. Wah, salah. Head, Pak. Head. Ya, balik lagi. Ini di sini. Kemudian tadi yang udah benar ini di sini. Radiator, Pak, paling bawah. Radiator paling bawah. Benar. Terus? Head kedua. Head kedua. Nah, salah ya. Wah. Karburator ketiga. Pak. Di sini kipas paling bawah, radiator paling bawah. Nah, ini karburator di mana? Ketiga, Pak. Pak, 3. Bagus, ketiga. Terus? Apalagi? Ini di mana ini? Distributor atau coil? Di 3. Di 3. Wah, salah di 3 mah. Balikan deh. 2, Pak. Balikan deh. Balikan deh, baik. Balik ya. Tadi teh di nomor 3 ini apa? Karburator. Karburator. Terus apa lagi? Ini filter oli di mana? 2. 2. Ketiga. 2. Filter udara. Filter udara di 2, Pak. 2. Lah. Ini dulu nih. Coil di mana coil? Distributor. 1. Oh, ini 3. 3. Salah. 1. Balik tadi mah ya. Oh, tinggal balik. Ini dengan ini ya, ini kembali. Filter udara pasti bergabung dengan karburator. Kita coba ya, karburator dengan filter udara. Tuh, benar ya. Ini mesin di atas dua-duanya. Radiator ini dengan kipas radiator posisinya di paling bawah. Filter dengan distributor atau coil di nomor 2. Oke. Nah, ini nanti untuk minggu pertemuan selanjutnya nanti hari Jumat kita masuk ke pengayaan juga. Nanti di sini pengayaan bagaimana tentang sistem dari cara kerja variabel tap timing ya. Nah, untuk materinya dengan video untuk yang tidak ikut untuk pertemuan sesi ini Bapak akan upload di YouTube. Jadi silakan nanti akses di YouTube. Nanti Bapak akan kasih linknya
di WA dan di Google Classroom. Jadi silakan kalian akses. Nah, untuk materi ini kebetulan kalian bisa dicek di web, cuman kemarin webnya lagi bermasalah. Paling kalian bisa aksesnya video dulu saja ya dari YouTube. Gitu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Bagaimana? Apakah menarik aplikasi ini? Menarik, Pak. Menarik, Pak. Jadi kalian untuk cara pengerjaan bisa terbayang gitu kan ya, langkah dari pembongkaran, cara kerjanya seperti ini, nanti cara kerjanya bagaimana teknisnya dan sikap yang mesti dikerjakan. Jadi nanti sebelum kalian melakukan proses pembongkaran, materi ini bisa sebagai dasar utama gitu ya. Mungkin begitu saja ya untuk pertemuan hari ini. Nanti lebih lanjutnya Bapak kirimkan dokumen materi ini dan videonya kepada kami. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak, cukup ya? Cukup. Oke. Ya. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayananya. Ya. Dulu. Iya. Guys.